أخذ عمل مبتدأ به قبل سائر الأعمال الحكم مع إرادة إتمامه بالتفويض والاستثناء. فإذا فلما جاز الحكم في الابتداء ووجب التفويض والاستثناء في الإتمام يقال له لفك الخطر في الابتداء، إذ هو في حال الابتداء ليس بشيء متراخ عنك، ولثبوت الخطر في الإتمام إذ هو يقع في وقت متراخ ففيها خطران: خطر الوصول لا تدري هل تصل إلى ذلك أم لا، وخطر الفساد لا تدري هل في ذلك صلاح أم لا. فإذا وجب الاستثناء لخطر الوصول والتفويض لخطر الفساد، فإذا حصلت الإرادة على هذه الشروط تكون حينئذ نية محمودة مخرجة عن حد الأمان وآفاته. فتأمل جدا فهذه Allah. Omongannya obat. Kita disuruh melawan daripada cita-cita yang panjang, cita-cita yang angan-angan. Bagaimana melawannya? Dengan niat. Nah, niat lillahi ta'ala, niat akhirat, niat amal soleh. Kan kita nih mau bangun, mau kerja, mau begini, mau pengen begini, masih banyak banget, masih mau semua ini. Padahal udah cukup, misalnya udah cukup, pengen lagi, bangun yang ini, pengen bangun yang itu, pengen bikin begini, pengen beli itu. Nah, itu aman namanya. Tulul aman kan nggak bagus. Bagaimana ngebendungnya? Kata dia lawaninnya. Kita pasang niat di awal mau bikin ini, niatnya ini niatnya karena Allah, niatnya untuk khair, niatnya untuk ibadah, niatnya untuk sesuatu, bukan yang mana membuang-buang waktu dengan dia hilang kewajiban, hilang sholat. Nggak mungkin begitu. Alhamdulillah itu ada yang kita daripada niat-niat mahmudah yakun mumtani'an min tulil amal, yang bisa mencegah jangan sampai kita kepanjangan cita-cita, panjang cita-cita yang merupakan akhirat, yansal akhirat, yansal ibadah, yansal furudhan, yansal zakawat, ya, lupa zakat, lupa yang wajib-wajib, lupa sholat, lupa jamaah, lupa masjid, lupa ngaji. Wah, itu udah yansal akhirat. Akhirnya nanti dia batil, akhirnya dia nanti. Nah, itu namanya turun amal yang madhmum, turun amal yang tercela, nggak bagus. Kalau turun amal disertai dengan niat al-mahmudah, nah di sini ya. Dan dia tahu, dia ma'rifat dengan perbuatannya dia, kerjaannya dia hati-hati. Ya, ila ma'rifat ya, ma'an al-asal al-muhkam, ya, yang betul-betul dia tanam di dalam fondasi niatnya dia sesuai dengan kata ulama bayanu haddin niyyah mahmudah al-jami'ah. Ya, jelas penjelasan batas niat yang terpuji itu, yang sempurna, yang terkandung semuanya sifat-sifat keakhiratan, sifat-sifat kebaikan. Tadi disertai to'ah, lancar ibadahnya. Cita-citanya banyak, tapi ibadahnya nggak sia-sia, nggak kebuang, nggak keganggu, nggak kebuang, nggak kelewat. Ini nggak, udah banyaknya akhirnya bayar asal enggak, sholat jamaah enggak, ngaji juga lewat, ini lewat, itu lewat, mau malam enggak, zikir enggak, Quran enggak, akhirnya cebur sana, cebur sini, mainnya sobat, mainnya haram, mainnya kawan. Nah, itu tulul amal yang mazmumah. Dengan niat-niat yang baik, dilakukan masjidil hadilah, itu juga katanya kalau sudah dibutuhkan sekali dalam kebiasaan seseorang, dia mengerjakan yang angan-angan dengan baik, udah cukup. Dengan kita nih, kita dagang tiap hari kan, itu kan pasti masih ngarepin hidup. Ya kan masih mau panjang itu, mau dagang kita, kerja kita, keharian kita dipanggilnya. Jadi petugas kan, jadi PNS, jadi itu udah kerjaan kita, udah rutinitas kita. Itu angan-angan tuh, ngajar kita ini angan-angan semuanya. Artinya ada yang digerakin, tapi itu udah seimbang dengan ibadah kita, seimbang dengan to'at kita, rutinitas kita. Udah nggak ada yang kepotong, nggak ada yang kebuang, ada semua maknanya. Itu cakep, ya. Itu nggak perlu tuh. Kalau udah bisa begitu cukup, itu udah bagus. Ya. Dia udah ma'rifat kepada Allah, dia tahu. Ya. Tapi kalau butuh betul-betul ditunjukin. Inna niyatul sahihah al-mahmudah iradatu akhri amalin mubtadi'in bi qabla sayr al-amal.
Kalau engkau mau perlu membendung daripada tulul amal yang tercela tersebut dengan baik, engkau mulai di permulaan amal-amalmu, engkau niatkan niat yang sahihah, yang mahmudah, niat yang terpuji, niat yang baik, niat agama, niat lillah, niat amal ibadah dan seterusnya. Di mana iradatu akhri amali, tatkala kita mau menjalankan suatu pekerjaan mubtadain di awal pertamanya, qabla sa'ir amal, sebelum amal-amal yang lain, bil hukum. Nah, betul, dengan bil jazm, dengan betul-betul tekad mau menjalani yang wajib-wajib, mau menjalani yang sunnah-sunnah walaupun dengan segala kesibukan. Kan gitu. Misalnya kita ada tugas di luar, tugas di luar nih, jauh, terakhir kita nggak sembahyang, nggak ini, jangan. Dari pertama kita ditugasin, walaupun ini sebagai tadi turul amal, angan-angan yang lebih panjang lagi, ya. Tapi tetap kita niatin untuk ibadah, untuk mencari nafkah bagi anak istri. Di sono kita mau sembahyang, di sono kita mau bergaul dengan masjid, di sono kita mau, itu biasanya orang-orang yang dioper-oper, yang dimutasi-muta. Mari kita ketemu seorang, saya mau dimutasi ke Papua, saya enak di sini deh. Udah, terima dulu, jalani, jangan deketin masjid, deketin ulama, deketin orang-orang baik, ya bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah begitu, itu kan niat tuh. Sebelum sampai ke sana, baru dia mau dimutasi. Nah, nanti insya Allah diangkat lagi sama Allah, biasa itu. Kalau dia lulus di sana, naik karirnya naik, kan begitu. Nah, itu di awal dia mau iradatu itmami al-amal, dia mau ngerjain pertama-tama tadi amalnya dengan jazm, dengan tekad yang bagus, bitafwid ilallah, dia serahin sama Allah, dia terima ini ketentuan Allah, ini keputusan Allah, ini kehendak Allah. Wal istithna, dia selalu mengakui ini insya Allah, segala-galanya dengan insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gadan illa an yasha Allah. Jangan dipastiin, jangan diiyain. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Segala-galanya dia mengharapkan bi masyiatillah, ya. Tuh, tadi di dalam niat ada dua, niat isman, fi'liyah mawjudah wa hukmiyah ma'dumah. Yang dia kerjain langsung niat yang ada di awal pekerjaan itu niat yang bagus. Karena dia ngerjainnya akan di dalam dari sini an-niyah qasdul syai' muqtarinan bi fi'lihi. Qasdul syai' muqtarinan bi fi'lihi. Dia bermaksud sesuatu pekerjaan langsung dijalani, langsung dikerjain. Itu niat. Tapi niat yang buruk dihukminya, dia pengen aja dihukumin, ada pengen niat. Tapi ma'dumah, enggak ada. Enggak dijalanin, enggak dikerjain, niat doang, enggak bisa. Itu madhmumah, ya. Lalu diteruskan قالوا رحمه الله في حد الجامع إن النية الصحيحة المحمودة إذا إرادة أخذ عمل المبتدئين قبل سير الأعمال بالحكم مع إرادة إتمامه بالتوفيق والاستثناء. Ya, dengan dia mengerjakan segala amalnya di awalnya disertai dengan niat yang baik, dengan tekad yang bagus, mengharapkan dengan dia menyerahkan keseluruhannya, kesempurnaannya, dan dia masing mengharapkan insya Allah segala-galanya Allah yang menghendakinya, Allah yang memberikannya, dengan istithna yaitu insya Allah masyiatillah wa iradati. Fa in lakum falima jazal hukmu bil ibtida', kenapa engkau bolehkan katanya engkau mengerjakan tulul amal tadi, pekerjaan yang lanjut, yang masih ada lagi, udah pensiun pengen kerja lagi, pengen dagang lagi, pengen bangun lagi, pengen begini lagi, pengen begitu lagi, boleh. Kenapa engkau bolehkan? Ya, fil ibtida', di waktu pertama-tama tuh kan udah stop, udah istirahat deh. Kalau orang bilang anak kita ini Pak udah deh Pak, stop deh Pak, katanya. Wah, anak kita pintar banget, disuruh kita stop, berhenti gitu, jangan kerja lagi deh. Kayak udah dapat duit aja gitu. Oh, wajib tafwid wal istithna fil itmam. Wajib bagi kita pasrahkan diri kepada Allah. Umur di tangan Allah, sakit sehat di tangan Allah. Kan dia kan beri takut, yang itu udah tua, udah cukup deh, kan gitu. Jangan capek-capek siapalah jalan, udah cukup, udah ada. Kan begitu maksudnya, jangan ada angan-angan yang lebih, maksudnya begitu. Enggak, boleh. Kita tafwid sama Allah, serahin sama Allah. Mau dapetin itu bangunan, mau dapetin itu urusan, mau dapetin itu proyek,
nggak dapat, meninggal, sakit, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang kita tahu besoknya. Tapi istidna bil itmam, kita bilang langsung insya Allah akan jalan, insya Allah akan sempurna, insya Allah aku akan kerjain. Jangan kita pasti oke. Jangan, insya Allah istidna bil itmam, kita akan sempurnakan itu kerjaan sampai selesai, insya Allah panjang umur, sehat, afiat, dan insya Allah jadi. Kan gitu. Urusannya, dagangannya, pekerjaannya, bisnisnya, programnya, planningnya, apa kayak itu yang zaman sekarang kita tahu. Juga lahu lifadil khatar fil ibtida, supaya apa tuh? Supaya dia hilangkan rasa takut di waktu dia kerja. Kenapa? Dia udah tauhid sama Allah, dia udah serahin sama Allah. Sehat, sakit, mati, hidup, itu terusan Allah Subhanahu. Aku mau menerusin, mau lanjutin aman-aman, cita-cita silahkan, tapi jangan dilupain akhirat, jangan rusakin ibadah, ya kan? Jangan kewajiban-kewajiban kita mundur, enggak, langsung kita istidna sama Allah, kita kecualikan semuanya dengan izin Allah dan kudratnya Allah, iradatnya Allah, dan masyiatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempurnaannya, keselesaiannya, suksesnya, sampai goalnya, sampai lakunya, sampai deh kalau bahasa kita, ya. Itu untuk menghilangkan di waktu pertama-tama itu. Itu huwa fi hal ibtida' laysa bi syai'in mutarakhin 'anka. Tatkala di waktu pertama-tama yang mana sesuatu waktu kan masih panjang, ada yang planning 3 bulan, ya kan? Kita mau bangun di berapa nih? 6 bulan. Kita tahu nggak 6 bulan bakal terjadi apa? Nggak tahu. Mau bilang nih 7 bulan bakalan ini berapa 3 bulan? Itu udah planning tuh, jadi pemikiran, angan-angan, pengumpulan duit, pencarian duit, pembayaran, pengeluaran, semuanya itu mutarakhir angka. Itu semuanya nggak tahu kita nggak tahu. Ilmunya di sisi Allah. Mau pandang, mau mandek, mau maju, mau berhenti, mau berubah, mau gagal, mau untung, mau rugi, mau laku, terserah Allah Subhanahu. Kenapa? Dia tahu itu semuanya laisa bisyai'in mutarakhir anka. Segala sesuatu yang bukan inti pasti bisa terjadi, enggak. Walithbutul khatar fil itmam. Dan itu betul ada bahayanya, lama. Ya kan, jadi pikiran, jadi beban. Jadi kita mesti mencari. Ya kan? Kita ngerti tuh, waktu kita mau panjang angan-angan tuh jadi apa tuh? Jadi beban buat kita. Jadi ada kerjaan lagi untuk kita membayarnya, untuk kita mengerjakannya, untuk kita melihatnya, untuk kita segala-galanya gitu. Itu khatar, bahaya. Untuk sampai sempurna selesai tadi angan-angan kita. Huwa ya gak mungkin mutarakhir. Itu bakal terjadi 6 bulan ke atas, 7 bulan ke atas, mungkin setahun planningnya. Dan kita nggak jamin sehat, sakit, mati, hidup, untung rugi, laku enggak, kan gitu. Kita nih sekarang nih masing-masing ada planningnya. Tapi yang khatar itu ada 2 katanya bahayanya. Khatar usul lah tadi. Ente sampai nggak ke habis kan orang bilang katanya dia bangun-bangun ya meninggal duluan, bangunannya belum jadi meninggal. Bisa kan? Bisa. Itu terjadi. Yang pertama-tama khatar usul lah tadi. Bahayanya ente sampai gak ke ujung selesai urusan itu, enggak tahu. Hal tasilul dari, apakah kau bisa sampai nikmatin, ngalamin, nempatin hasil kita, amla atau tidak. Yang kedua, wa khatarul fasad la tadri, hal fi dzalika salah enggak? Itu bakal menjadi manfaat enggak? Akan menjadi kebaikan enggak? Dengan disertai niat yang baik enggak? Pencariannya dari yang halal enggak? Untuk apa enggak? Nah, itu juga perlu juga dipikirin ya, karena bahasa di sini bahasa fasadnya yang dari bangunan tersebut, pekerjaan tersebut, bisnis tersebut, program tersebut, planning tersebut, ada salahnya nggak, ada bahagia dunia akhiratnya nggak, ada amal khairnya nggak, nah itu lain kan. Baik, wajib istidna li khatar al-usul wa tafwid li khatar al-fasad. Kalau tadi kita wajibkan, kita pastikan diri kita bilang semuanya insya Allah, semuanya insya aneh asal kerjain, niat baik dengan uang yang halal dan tidak berbeban dan tidak mengurangi ibadah, nggak terganggu sholat dan lain-lainnya. Insya Allah dengan biasa-biasa saja, ya, dengan kita mengharapkan tafwid kepada Allah daripada terjadi yang kita tidak inginkan, kita sering Allah.
mungkin sakit, mungkin mati, mungkin hidup, kita sering ngomong deh. Nah, fa'idah hasratul iradah ala hadis syurut, kalau ini semuanya memenuhi syarat daripada tadi yang cara-cara kita membendung tulul amal yang madhumumah, kalau penuh ini syarat-syaratnya yang aku bilang ya, fahina itu niyatul mahmudah, pekerjaanmu itu, planningmu itu, programmu itu, tulul amal itu masing disertai dengan niat yang terpuji. Mukhrijatun an haddil amal, an haddil tulul amal, dia keluar nggak termasuk daripada yang panjang cita-cita angan-angan. Wa afatihi, yang bahayanya tadi, bahayanya lupa sama akhirat, lupa sama kewajiban, lupa sama hak-hak Allah, lupa sama segala perintah Allah, bahkan bergelimang di maksiat, lupa dengan bahaya. Alhamdulillah itu afatul amal. Fata'ammal jiddan, coba renungkan ini perkataanku, hadihi wa hadihi, ini yang tadi dan ini yang terakhir. Wallahu a'lam wa ilmu a'lam wa ilmu a'lam wa akan sirrul Fatiha. Ya Rasulullah rahimahullah ta'ala wa adana naf'abihi wa barakati 'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu anhu wa alam anna hisna bisaril amali dhikrul maut. Ya Allah, وحسن حسنه ذكر وجهة الموت. الله الله وأخذه على فره وغفلة يا الله وهو في غرور وفتور. فاحتفظ بهذه الجملة وحصلها موفقا فإن الحاجة ماسة إليها. ودع عنك تضييع الوقت في الكيل والقال وملاحاة الرجال والله الموفق بفضله. ما شاء الله. Tiga ini cukup. Nggak usah banyak-banyak, Masya Allah. Kata-katanya menusuk sekali, ya, kena kita. Terakhir di dalam pembahasan tentang obatnya, jangan sampai kita terlalu panjang angan-angan, cita-cita, pengen besok, planning lagi, program lagi, mau begini, betul, kita manusia, dibolehkan kemarin kita panjang cita-cita selagi kita dalam keadaan taat. Jangan menghilangkan jangan menghilangkan waktu-waktu ibadah, jangan terbuang kesibukan melewati batas-batas yang tidak boleh ya, di dalam harta, di dalam waktu sholat, waktu ibadah, di dalam menuntut ilmu, apapun, hak istri, hak anak masih boleh, silakan planning, silakan program, silakan kita, tapi dikasih obat. Masya Allah, bagaimana membentenginya, membatasinya? Katanya sering-sering ingat mati. Ya Allah, sering-sering ingat mati. Maka Rasulullah SAW disuruh kita sering-sering nganterin mayit, sering-sering sembahyang jenazah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Allah, kita berapa kali ada mayit kita nggak sembahyang, berapa kali ada jenazah kita nggak ikut. Yang mana kata Rasulullah pahalanya diratani min jabal Uhud. Wa tudzakirukumullah wa tuzahidukum fid dunya. Mengingatkan kalian di dekat untuk akhirat dan menzuhudkan kau di dunia. Nah itu hisrul amal, hisannya, bentengannya, obatnya ada kita, supaya kita tidak terlalu disibukkan dengan program, dengan planning yang masa depan yang mudah memberatkan dia kita. Ya. Apa batasnya? Apa supaya kita obatinnya dengan dzikrul maut, ingat kematian. Udhuruha biman ladha. Hadis-hadis semuanya sekali ya, di bawah di sini daripada hadis-hadis mengingat kematian. Ziarah kubur, ya. Ziarah kubur maksudnya juga ingat mati. Apa kata hadis Rasulullah? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur wa zuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah wa tuzahidukum fid dunya. Ya, sama juga hadisnya. Fazuruha fa inna fiha ibrah. Di dalam ikut kematian, ikut acara kematian itu kita mengambil ibrah. Ya Allah, coba kalau kita sendiri, coba kalau kita di loma, ya, nggak bergerak, ya, diuruk, diinjak, ditanam, subhanallah. Begitu juga waktu kita lagi dimandiin, lihat orang dimandiin, ya Allah. Fainah tergel-gel. Kalau ingat-ingat kematian, hati kita tipis, hati kita lunak, hati kita lembut. Watadba'al ain, sering-sering nangis mata kita. Watadzakirul akhirah, ingat untuk bekal akhirat. Wala tabulu hujra, jangan kau ngomong-ngomong ya, yang tidak baik di tengah-tengah kematian.
kubur itu atau menguburin orang itu bekal kebaikan kita. Satu amal ibadah. Doa keselamatan mauta. Ingat-ingat waktu kita mandiin main ibadah, dibolak balik ini, ya Allah kesian banget. Nggak bergerak dia, seperti boneka, kosong badannya. Itu mau'izah balighah kata Rasulullah. Satu nasihat yang tinggi, nasihat yang dalam. Kalau kita lihat orang mati lagi mandiin mayit, kita korek, kita keluarin kotorannya, ya. Subhanallah. Perutnya kita ini, mulutnya kita bersihin, ya. Lubang-lubang bekas kotor-kotor kita bersihin, itu subhanallah. Begitu juga sholat jenazah. Apa kata Rasulullah? Shalli 'ala jenazah, fa innal hazina fi salat jenazah fi dhillillah yawma la dhilla illa dhilluh. Orang yang khusyuk di dalam salat jenazah memikirkan dan dia pengen memintakan ampunan kepada seorang yang jenazah supaya dia diampuni nanti. Masalah ala maghfurin ghufirlah. Kita harap kita kata Rasulullah sallu ala akhikum wa akhlisu lahu du'a. Sembayangin kepada saudara kita ini, terus ikhlasin doa supaya nanti kita yang kena, bukan buat dia aja. Mantulnya ke mana? Mantulnya ke kita. Masalah ala maghfurin ghufirlah. Kita doain dia. Dengan sebab doa kita diampunin enggak? 40 orang menghadap kita diampuni lain. Ya, tuh. Yang mana sedih waktu dia mendoakan saudaranya tatkala dia sholatinnya, dia nanti didapatkan dalam pada dhillillah, yaitu teduhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu semuanya menjadi apa tadi? Menjadi bentengan, tidak dia banyak memikirkan pikiran-pikiran angan-angan yang panjang, ya, supaya dia ingat kepada akhirat. Ziarah kubur dengan bacaan-bacaan assalamualaikum ya ahli kubur ya diyar qaumil muslimin inna ilaikum inna dar qaumil mu'min wa inna insyaallah bikum lahiqun antum salafuna wa nahnu bil akhirah. Dan insyaallah bikum lahiqun, kita bakal nyusul arti masing berpikiran untuk kematian. Itu obatnya tadi daripada dulul amal supaya kita gisarul amal, pendekkan angan-angan yang tidak berat kepada akhirat, tidak condong kepada akhirat, tidak condong kepada amal saleh, berbekalan zadul akhirat, taqwa wa amal saleh, ya. Itu nasihatnya Imam Ghazali. Satu kalimat tapi mahal. Yang kedua, lebih penting lagi dari bentengan itu, engkau pikirin katanya yang kedua, supaya jangan terlalu dalam, di dalam terlalu panjang cita-cita. Pikirin apa? Fujaatil maut. Wah, datang mati mendadak. Pikirin itu. Benar. Subhanallah. Ini ulama-ulama nggak takut-takutin, nggak nakut-nakutin. Dia bilang hati-hati, ente pikir-pikir. Datangnya mati mendadak. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Di dalam apa? Di dalam hadis Rasulullah SAW, "Fa'u mautul fujah rahatun lil mu'min." Jangan anggap mautul fujah itu ada, ya. Tapi rahatul mu'min. Bagi orang yang beriman itu istirahat, diberhentikan, ya. Mustarih dia. Selesai urusannya dia. Dimatikan mendadak. Walaupun kita bilang gak enak, tapi dalam ibadah, dalam kastoan, kita bilang sering, kita ini selingan kita sholat, selingan kita ngaji, selingan kita berjamaah, selingan kita tilawatul Quran, selingan kita hiduplah. Mati kita mendadak, nggak ada masalah. Tadi 3 jam masih ngaji. Tadi 3 jam masih sholat, 3 jam masih di masjid, 3 jam masih ngaji, 6 jam deh masih bisa, 9 jam ada hadis riwayatnya, 9 jam atau 40 hari gitu. 40 hari kemarin dia masih ada gitu. Kalau mati, baru ketemu kemarin. Tapi dia membekasinya dengan baik. Kemarin katanya lihat saudara semuanya, itu lagi kan saudara kayak wah segar, tahu pulang buat 3 hari, lebih bagus itu lagi.
Ada lagi dia kumpulin semua apa dia kasih kurang nggak punya 2-3 hari meninggal. Subhanallah, hari Jumat. Nah itu membekas walaupun matinya mendadak sampai segar bugar tapi rahatun lil itu satu pemberian yang bagus kepada orang yang beriman walaupun matinya mendadak. Itu pikirin. Kita kan sering baca tadi di dalam kitab Allahumma inni nas'aluka min fujahatil khair. Baca Allahumma inni as'aluka min fujahatil khair wa na'udzubika min fujahatil syarr. Rasulullah SAW doa komplit ya. As'aluka min fujahatil khair, kita minta sesuatu yang mendatang tapi yang baik. Dalam keadaan baik. Mendatang apa? Tapi baik. Habis ngajar, habis pergi, habis ini, habis tahlil, habis maulid, habis ini. Masya Allah. Itu yang biasa. Pikirkan katanya itu bentengan dari segala bentengan. Obat dari segala obat untuk kita tidak terlalu panjang cita-cita, angan-angan merupakan akhirat. Engkau ingat mati mendadak. Subhanallah. Tambah lagi, apa lagi? Lebih dalam lagi. Mati mendadak kalau diambilnya lagi maksiat. Ya Allah. Kita takut banget deh. Itu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi tuh. Lihat, ditusuk kita terus. Ditusuk sama beliau. Takut-takut kita mati mendadaknya lagi masih. Allah ya Allah. Minta maaf, minta Allah la tumitna ala ghirrah. Hadis Rasulullah doa, Allahumma la tumitna ala ghirrah. Jangan kau matikan aku dalam keadaan mendadak maksiat. Wala ala ghaflah, lalai lagi santai, lagi rumah atau lagi ya jangan ya. Wahwa fitururin waktu dia dalam keadaan poya-poya, dalam keadaan bangga-bangga, dalam keadaan dia nggak semayang, dalam keadaan dia nggak sholat, meninggal zona mendadak. Ya, kalau kita meninggal di kampung apa habis dari Lombok, habis dari sini, habis dari sana, habis dari situ, enak, alhamdulillah. Fahtafid bihadillah. Nah, cukup ya, coba pelihara ini omongan tuh, nah perkataan tuh. Nah, pertama diulangi lagi. Obatnya menjadi bentengan kita daripada tulul amal, yaitu panjang cita-cita, kita pendekkan dengan ingat kematian. Di dalam ingat kematian ada lagi bentengan yang lebih dalam lagi. Ingat mati mendadak. Di dalam mati mendadak ada lagi yang lebih dalam lagi, yang lebih bahaya lagi. Jangan mati mendadak di maksiat. Ya Allah, yang lupa Allah dalam keadaan dia tidak beribadah. Fahtafid bihadillah. Cukup katanya engkau pelihara omonganku. Hasilha nafakan. Engkau hasilkan, engkau amalkan, engkau jaga, engkau hati-hati. Ya, semoga engkau diberikan taufik. Amin. Ya Allah. Fa inna hajatan masatun ilaiha. Kebutuhan ini penting sekali. Betul. Betul ya? Betul sekali. Jangan sampai kita mati dalam keadaan maksiat. Minta-minta. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusna khatimah. Ala ya Allah binadra al-ain ar-rahimah tudawi kulla ma bi amrad al-sajimah. Doa-doa macam-macam kita hati-hati. Yang tadi kita minta Allah la tumitna ala birra wala ala ghaflah. Ya, yang minta tadi doa Allah na'udzubika min fujahatil khair wa na'udzubika min fujahatil syarr. Minta doa semuanya karena Allah sayang kalau kita berdoa, kita minta nanti dikasih permintaan kita karena kita takut yang begitu. Cukup katanya ini dibutuhkan sekali, yang sangat kalian butuhkan. Engkau pikirkan kematian, engkau pikirkan mati mendadak, engkau pikirkan mati dalam keadaan maksiat, atau keadaan kufur, atau i'tikad, atau murtad. Ada disebut ini, ada
Dia benci sama ahlul bait, ya. Meninggalnya dalam keadaan berpindah akidah. Alhamdulillah bin dzalik. Buat apa? Ada seorang zaman dahulu yang malam hadisnya kata Rasulullah SAW, mal'un man intusiba ila ghairi ahli. Mal'un orang yang menyasarkan dirinya kepada keluarga orang lain di akhir tahun, di akhir hidupnya. Udah dari mudanya bagus, orang tahu, orang kampung. Di akhirnya dia ngaku lagi terus. Udah tua baru ngaku lagi terus. Dari dulu orang kampung tahu. Mau ngapain? Udah mau mati. Mau nasabnya dipakai namanya alim. Jadi apa itu? Malum ya? Kan hadis bukan kita ngomong. Rasulullah SAW. Kasihan, dia nasihatin. Jangan, buat apa? Cukup ente udah. Nah itu jenis-jenis yang begitu. Macam-macam yang lain lagi. Alhamdulillah mati dalam keadaan putus silaturahim. Alhamdulillah mati dalam keadaan durhaka sama orang tua. Alhamdulillah. Itu semuanya jangan sampai ada yang menyebabkan kita terhambat amalan-amalan kita. Wada'an ka tadhi'al waqti fil wal kahf. Tinggalin katanya engkau membuang-buang waktu menceritakan omongan katanya begini buang-buang waktu yang begitu itu singkirin hilangin. Ngobrol yang membuang waktu yang mana kenapa takutnya lagi mati di situ. Lagi riba mati. Lagi riba lagi ngobrol meninggal itu juga termasuk nggak enak juga. Gua mulai terbeja engkau mencari-cari omongan ceritain orang itu semuanya bahaya dan mana yang nggak bagus kata beliau jauhin daripada bertengkar menceritakan orang lain nah menggil walbada atau gosip atau kita mencela